Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini saya mau menyampaikan tentang apa sih pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dasar dari semua itu yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 yang menyebutkan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian di PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih kita harus repot-repot ngurus sertifikat halal? Itu ya mungkin bagi para pelaku usaha itu pikirkan. Jadi sebenarnya itu akan lebih repot lagi bila kita harus menjelaskan dan meyakinkan kepada semua pelanggan bahwa bahan baku, kemudian proses pembuatan produk kita itu halal. Dan belum tentu pelanggan itu yakin karena itu eh, kayak klaim sepihak dari kita. Nah, eh, 87,2% penduduk Indonesia, yaitu sekitar 229,6 juta jiwa itu merupakan penduduk muslim dan mereka itu wajib mengkonsumsi produk halal. Jadi penting bagi kita untuk menyatakan identitas halal bagi pelaku usaha tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan identitas halal tersebut? Ya, seperti halnya seperti halnya orang ya, individu itu mempunyai identitas umum, misalkan identitas lahirnya, asal usulnya dibuktikan dengan akta lahir, identitas properti dibuktikan dengan sertifikat tanah, identitas kendaraan dengan BPKB, identitas pendidikan dengan ijazah, kependudukan dengan KTP, warga negara dengan paspor. Identitas perkawinan bisa dengan akta nikah maupun identitas berkendara itu ditunjukkan dengan SIM. Nah, bagi pelaku usaha itu identitas halal itu ditunjukkan dengan sertifikat halal yang di mana di sertifikat halal itu akan disebutkan nomornya berapa, terus kemudian nama pelaku usahanya dan juga usahanya apa. Ya, contohnya dari jenis produknya itu minuman dengan pengolahan. Jadi dengan adanya identitas halal ini, pelanggan setelah melihat itu akan langsung yakin, kemudian langsung nyaman dan juga langsung senang karena oh oke okay, berarti produk yang aku konsumsi itu udah halal. Jadi kan dia akan lebih yakin, lebih tenang juga untuk mengkonsumsinya. Sementara bagi pengusaha dengan kepuasan itu kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Bagaimana sih cara mengurus sertifikat halal bagi UMK itu? Ini ya ada 7 syarat yang sebenarnya itu sangat mudah sekali bagi pelaku usaha untuk bisa mengajukan sertifikasi halal gratis melalui Chefdeclare. Yang pertama yaitu KTP pelaku UMKM sendiri. Kemudian jenis produk itu maksimal dari satu jenis KBL itu ada 10 varian yang diizinkan. Kemudian merek produk, ada foto produk, foto tempat produksi, yang keenam NIB atau KBLI, yang ketujuh omset kurang dari 15 miliar per tahun. Jadi dengan kalau semua syarat ini sudah terpenuhi, maka usaha tersebut bisa mengajukan self declare untuk sertifikat halalnya. Berapa sih biaya untuk mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Karena jadi kalau mereka urus sendiri itu harus bayar 230.000, tapi kalau melalui kami sebagai P3H itu gratis 100%. Dan apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Jadi ada 7, ada 13 jenis produk yang
yang termasuk makanan terdeklar. Yang pertama olahan buah dan sayur, terus kemudian permen dan coklat, yang ketiga tepung dan sereal, keempat roti dan bakery, kelima ikan dan olahan perikanan, lima telur dan olahannya, enam gula, madu dan pemanis, tujuh garam, rempah, saus dan kecap, sembilan makanan ringan siap santap, 10 kedai makanan dan minuman, 11 susu dan analognya, 12 lemak, minyak, dan emulsi minyak. Yang ke-13 es untuk dimakan. Nah, ini beberapa flyer yang kami siapkan untuk mengajak para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal gratis. Ada acar buah, asinan sayur, terus kemudian otak-otak, empek-empek, bakso ikan, terus keripik, emping, kerupuk mentah, donat, tahu tempe, mantau, telur asin, saus tomat, rambulan, dan kue pupis. Kemudian ada es salad, salad buah, pai buah, kokoa bubuk atau bar, gado-gado, roti atau pastry, kue kering. Nah, sementara ada juga eh, 6 jenis minuman yang bisa melalui kategori self declare. Yang pertama konsentrat buah dan sayuran, kedua aneka minuman ringan dan soda, ketiga kopi, teh dan sari kacang, empat susu dan campuran susu, lima minuman tradisional dan jamu, delapan produk jus, buah dan sayuran. Nah, ini juga flyer yang sudah kami sediakan untuk mengajak para pelaku usaha. Ada jus buah, ada milkshake, es krim, yogurt, wedangan tradisional, sirup, squash, minuman coklat, kopi. Selain dari makanan dan minuman yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ini ada 13 kategori warung makan yang bisa mengajukan self declare untuk sertifikat halalnya. Yang pertama, warung makan khas Sunda, kedua warung ayam soto atau sapi, warung makan warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie, dan warung makan Tegal. Yang terakhir warung nasi Padang. Nah, ini flyer juga yang sudah kami sediakan untuk mengajak para pelaku usaha yang warung tadi, bakso, mie ayam, warung Sunda, warung Tegal. Nah, berapa lama sih sertifikat halal itu terbit? Jadi normalnya itu 7 sampai 14 hari kerja ya sejak pengajuan melalui si halal BPJPH. Dan apa resiko bila produk atau usaha Anda itu tidak memiliki sertifikat halal? Jadi hal yang terburuk yang mungkin bisa terjadi yaitu ada pelanggan atau kompetitor yang memviralkan bahwa produk atau usaha Anda itu tidak bersertifikat halal. Itu sudah pernah terjadi di beberapa bulan yang lalu. Jadi ada pelaku usaha yang termasuk rumah makan besar, tapi ternyata dia tidak mencantumkan bahwa produk yang disajikan itu mengandung babi. Jadi itulah yang akhirnya menjadi ramai ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Itu semua bisa dicegah kalau kita mempunyai sertifikat halal untuk usaha kita. Nah, kami sebagai P3HMI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Jadi, yuk segera daftar. Terima kasih.